Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriska Salwadini Februar dengan NIM 2020 143 300 dari kelas 1H PGSD Universitas PGRI Palembang, ingin menjawab soal UTS yang diberikan oleh Bapak Dosen Andi Idham di mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Saya akan menjawab soal nomor 1. Apa yang Anda ketahui tentang manusia dan agama? Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna daripada makhluk-makhluk lainnya. Manusia memiliki fisik, memiliki akal sehat, memiliki hawa nafsu yang membedakannya dengan makhluk-makhluk lainnya. Sedangkan agama adalah tata cara peribadahan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, tata cara manusia berhubungan dengan manusia lain atau manusia dengan lingkungan sekitarnya yang merupakan bagian dari ciptaan Tuhan. Mengapa manusia butuh agama? Karena di dalam agama merupakan sumber moral petunjuk, sumber kebenaran, dan sebagai penolong manusia dalam kesukaran. Agama juga merupakan pembimbing manusia dalam hidupnya. Saya akan menjawab soal nomor 2. Apa yang menjadi sumber ajaran Islam? Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi dan rasul terakhir yang menjadi pedoman manusia seluruh dunia hingga akhir zaman. Sumber ajaran Islam ada 3. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berisikan tentang keimanan, syariat, dan akhlak. Yang kedua adalah hadis. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan, dan kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh para ulama untuk mencapai sebuah keputusan hukum syara terkait kasus yang penyelesaiannya belum ada di Al-Quran dan hadis. Nomor 3, apa yang menjadi kerangka dasar ajaran Islam? Kerangka dasar ajaran Islam yang pertama adalah akidah. Akidah adalah kepercayaan dalam diri seseorang dan dibenarkan oleh jiwa merasa tentram sehingga tidak ada lagi keraguan. Yang kedua adalah syariah. Syariah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslim, baik ditetapkan oleh Al-Qur'an maupun oleh hadis. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak merupakan perangai, tingkah laku, atau budi pekerti. Nomor 4, apa yang menjadi ruang lingkup kajian akidah? Ruang lingkup kajian akidah yang pertama adalah ilahiyah. Ilahiyah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kedua adalah nubuah. Nubuah berisikan tentang pembahasan segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul. Yang ketiga adalah ruhuniyah. Ruhuniyah merupakan pembahasan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan alam metafisika seperti malaikat, ruh, jin, dan iblis. Yang keempat adalah samia. Samia merupakan pembahasan segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat samai, yaitu alam barzah, azab kubur, dan tanda-tanda kiamat. Soal terakhir yaitu soal nomor 5. Apa perbedaan nabi dan rasul? Sebutkan 25 nama nabi dan mengapa kita harus mengimani qada dan qadar. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi menerima wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk kaumnya, untuk umatnya. Kedua, Nabi diutus ke umat atau kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus ke kaum yang kafir atau belum beriman, tidak beriman. Yang ketiga, jumlah Nabi lebih banyak daripada jumlah Rasul. 25 nama Nabi: Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Zulkifli, Musa, Harun, Daud,
Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad. Mengapa kita harus mengimani qada dan qadar? Karena apabila kita seorang muslim tidak mengimani atau mempercayai satu hal saja dalam rukun iman, maka seorang muslim tersebut atau kita tidak dapat dikatakan sebagai seorang muslim yang beriman. Itulah jawaban saya untuk UTS Pendidikan Agama Islam. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Bapak Andi Idham, saya berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.